Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami tentang rancangan energi baru terbarukan dengan topik sistem hybrid. Adapun sistem hybrid yang dilakukan pada percobaan kali ini adalah sistem hybrid dengan pembangkit PLTS dan juga pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Adapun penyampaian materi kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Baginda Asyraf Nasution, dan diikuti oleh teman saya. Dan saya Goklas Lumban Gaul. Adapun untuk slide pertama akan dijelaskan langsung oleh Goklas Lumban Gaul. Adapun waktu dan slide saya persilakan. Baik, di sini untuk tugas proyek kami, adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai deskripsi profil beban, data potensi EBT, spesifikasi teknis, ekonomi komponen, serta skenario simulasi, dan mempresentasikan hasil simulasi optimal, analisis ekonomi dan teknis, serta kesimpulan dan saran. Untuk deskripsi profil beban, dalam percobaan kali ini, kami kelompok 7 menggunakan software Homer Pro sebagai media pengujian energi baru terbarukan. Ada 3 beban yang digunakan dalam percobaan ini, yaitu beban rumah kecil, rumah sedang, dan rumah mewah. Dikarenakan pengaturan penginputan beban berdasarkan jam per jam, maka penggunaan daya oleh beban digabungkan. Nah, dapat kita lihat untuk data penggunaan daya oleh beban setiap jam untuk beban puncaknya yaitu pada jam 23 atau jam 11, yaitu 21.383 watt hour. Nah, untuk gambar untuk gambar 2 dapat kita lihat grafiknya, grafik penggunaan daya oleh beban setiap jam. Yang selanjutnya, data potensi EBT. Percobaan ini melibatkan pembangkit energi baru terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau biasa disebut PLTB. Sistem ini dirancang secara hybrid atau hibrida, yaitu gabungan antara PLTS dengan PLTB. Percobaan ini dilakukan pada desa Sigambo-Gambo di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada gambar 3 dapat kita lihat di sini terdapat data potensi radiasi matahari di lokasi. Untuk gambar 4, yaitu data potensi kecepatan angin pada lokasi tersebut atau di desa tersebut. Yang ketiga, spesifikasi teknis dan ekonomi teknis. Adapun instrumen-instrumen yang berperan memiliki spesifikasi dan ekonomi teknis sebagai berikut. Yang pertama, kami menggunakan PLTS jenis Pronews Simo 20.03M with generic PV. Untuk modal awalnya yaitu sebesar 60 juta. Nah, untuk biaya pengganti sama, yaitu 60 juta. Untuk biaya pemeliharaan yaitu sekitar 6 juta rupiah. Untuk batas pemakaian atau umurnya yaitu selama 25 tahun. Untuk daya rating faktornya 96%. Nah, yang kedua ada inverter. Jenis Fronius Simo 20.03M. Untuk biaya modal awal 40 juta. Untuk biaya penggantinya yaitu sebesar 40 juta juga. Nah, untuk biaya pemeliharaannya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Untuk umur pemakaian yaitu 10 tahun. Inverter efisiensinya yaitu sekitar 97,9%. Nah, yang selanjutnya yang ketiga PLTB jenis generik 10 kW. Untuk biaya modal awalnya yaitu 42 juta. Untuk biaya pengganti sama yaitu sebesar 42 juta rupiah. Untuk biaya pemeliharaan 4.200.000. Untuk umur pemakaian atau batas pemakaian yaitu 20 tahun. Tingginya 24 meter. Yang keempat ada grid. Grid power price Rp1.400 per
kWh. Grid sellback price 600 perak kWh. Karbon dioksida 632 gram per kWh. Selanjutnya saya serahkan kepada Baginda, teman saya. Terima kasih Goklas atas penyampaiannya. Di sini saya akan lanjutkan mengenai skenario simulasi. Adapun daya oleh beban yang digunakan pada simulasian kali ini yaitu daya akan digunakan selama 24 jam, di mana sistem ini akan berlangsung secara hybrid, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dengan pembangkit listrik tenaga bayu seperti yang sudah saya sampaikan di awal video sebelumnya. Dan juga PLTS direncanakan digunakan sampai dari pagi sampai sore, lalu dilanjutkan oleh PLTB yang dimana sistem ini akan on grid pada malam hari sampai pagi hari. Dan lagi pula PLTB ini akan difungsikan untuk mensupport beban yang seperti saya bilang tadi, beban dari malam hingga pagi, sehingga sistem ini akan on grid pada sesi kedua. Ya, sesi pertama PLTS ditambah grid, lalu yang sesi kedua tadi, sesi kedua ini adalah PLTB ditambahkan juga dengan grid. PLTB ini sebenarnya digunakan untuk mensupport beban puncak, yang mana beban puncak terjadi pada malam hari, pada jam ke-23 atau lebih tepatnya jam 11 malam. Maka dari itu, PLTB difungsikan untuk support beban puncak. Dan lagi pula, PLTB juga bisa difungsikan pada malam hari karena pada malam hari terdapat momen di mana angin berkecepatan cukup tinggi pada wilayah tersebut. Sekarang kita masuk kepada hasil simulasi optimal, lalu dilanjutkan analisis ekonomi dan juga teknis. Setelah dilakukan percobaan dengan menggunakan Homer Pro, integrasi PLTS, PLTB, dan grid berjalan dengan optimal tanpa terbebani oleh penggunaan daya oleh beban, di mana PLTS mampu mensupport penggunaan beban pada jangka waktu pagi sampai sore, dan juga PLTB mampu mensupport penggunaan beban pada jangka waktu malam hingga pagi. Grid saat ini telah berfungsi sebagai pengganti baterai dengan sistem grid connected. Berikut adalah hasil percobaan yang telah kami buat di software Homer Pro, di mana pada gambar kelima ada kurva cash flow, lalu di gambar keenam ada skema rancangan sistem hybrid PLTS dan juga PLTB. Berikut adalah grafik dari output, macam-macam output di sini. Ada output PLTS dan juga grafik keluaran dari PLTB. Berikut juga ada data keluaran dari PLTS dan juga data keluaran PLTB, di mana di PLTS ketika diperhatikan maksimum output dari PLTS ini berkisar 19,4 kW dengan jam pengoperasian sekitar 4 jam, 4,38 jam per tahun. Lalu dilanjutkan dengan data keluaran PLTB, di mana pengeluaran dari PLTB ini, pengeluaran energi listrik dari PLTB ini berkisar antara 5,89 kW. Berikut juga ada data penggunaan dari gridnya tersendiri. Lalu kemudian dilanjutkan dengan grafik untuk penggunaan dari grid dan juga energi yang dijual untuk grid, seperti itu. Lalu juga ada beberapa data dari si perhitungan ekonomi energi baru terbarukan, di mana dari perhitungan yang telah dibuat oleh Homer Pro,
simple payback atau lebih sering kita sebut dengan balik modal pada percobaan kali ini, pada rancangan EBT kali ini, sistem akan balik modal pada tahun 5,41. Jadi sistem tersebut akan balik modal pada 5,41 tahun lagi. Sekarang kita masuk kepada analisis ekonominya. Konfigurasi sistem hybrid PLTS, PLTB, grid menghasilkan biaya LCOE sebesar 1.232 rupiah per kWh. Pada Homer Pro, software ini mampu merancang EBT sekaligus keuntungan ekonomi. Meskipun membutuhkan investasi awal yaitu sekitar 142 juta, adapun keuntungan yang akan terjadi pada proyek ini adalah pada tahun kelima di bulan keempat. Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 16,8% yang menunjukkan proyek ini layak dijalankan secara finansial. Dengan biaya LCOE yang sebesar 1.232 per kWh tadi, itu menandakan bahwasanya terjadi penghematan biaya energi per kWh yaitu sekitar 132 rupiah dibandingkan dengan energi listrik PLN. Lalu kita masuk kepada segi teknis. Dari segi PLTS tidak terdapat clip production. Artinya, inverter mampu menangani seluruh daya output PV. Nilai capacity factor dari PLTS menunjukkan sistem bekerja cukup efisien sesuai potensi radiasi matahari tropis. Bahwasanya kita bisa buktikan dari PLTS itu sendiri, capacity factor itu berkisar dari 16,9, menandakan bahwasanya capacity factor ini cocok di lokasi tersebut, cukup efisien. Lalu dari segi PLTB, turbin hanya berkontribusi sekitar 0,75% dari total energi tahunan, sehingga fungsi PLTB hanya sebagai pelengkap untuk mengatasi beban puncak pada malam hari. Sistem grid ini juga memiliki reliabilitas tinggi tanpa kekurangan daya. Lalu, inverter juga memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, melainkan efisiensi yang sangat tinggi, sekitar 98%. Dengan kata lain, konversi energi listrik DC ke AC berjalan sangat baik tanpa rugi besar. Kenapa dibutuhkan inverter di sini? Dibutuhkannya inverter karena untuk mengonversikan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS menjadi energi listrik AC untuk daya yang digunakan oleh para konsumen, seperti itu. Lalu kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu konfigurasi sistem hybrid PLTS, PLTB, dan juga grid paling efisien dari hasil simulasi pada Homer, yaitu konfigurasi sistem optimal yang memenuhi kriteria teknis dan ekonomis adalah kombinasi PLTS 10 kW, grid PLN, dan juga inverter 20 kW. Sistem ini dipilih karena menghasilkan levelized cost of energy atau LCOE paling rendah, yaitu sebesar 1.400 per kWh. Sebenarnya tadi ada juga nilai minimum yang saya sebutkan tadi, 1.232 per kWh. Namun 1.400 ini merupakan nilai tertinggi yang bisa dicapai dengan net present cost sebesar 3.829.312.000. Nilai renewable fraction mencapai 20,3%, yang mana menunjukkan masih sedikit kebutuhan energi yang telah dipenuhi dari sumber energi terbarukan.
Kinerja sistem hybrid dalam kondisi grid connected, sistem hybrid PLTS PLTB memiliki keandalan operasi yang tinggi dengan nilai unmet load sebesar 0 kWh per tahun, yang berarti seluruh kebutuhan energi dapat terpenuhi secara kontinu. Sistem bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan PLTS pada siang hari dan beralih ke grid saat energi surya menurun, serta mampu menyalurkan kelebihan daya ke jaringan PLN. Dilanjutkan oleh saran dari kelompok 7, yaitu peningkatkan komponen PLTB atau optimalisasi lokasi turbin. Meskipun potensi angin di lokasi masih tergolong sedang, kinerja PLTB dapat ditingkatkan dengan memilih turbin yang memiliki kemampuan beroperasi pada kecepatan angin rendah, low cut-in speed, atau dengan melakukan penempatan turbin pada area dengan ketinggian dan kontur yang lebih optimal. Saran berikutnya yaitu kami menyarankan itu menambahkan sistem penyimpanan energi, yang dimana untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap grid, dimana disarankan agar sistem dilengkapi dengan baterai sebagai penyimpanan energi. Dengan adanya baterai, kelebihan energi PLTS pada siang hari dapat disimpan dan digunakan pada malam hari sehingga efisiensi sistem meningkat. Demikian presentasi dari kelompok 7 dilakukan. Adapun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.